Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Gimana tadi? Sudah ditonton apa belum video yang saya update tentang tidak merespon chat atau telepon, WhatsApp dan email juga sebenarnya itu bisa dipenjara katanya kan, bisa diproses ke jalur hukum. Padahal hal itu tidak ada sama sekali. Oke, sekarang kita mau bahas soal pemrosesan hukum yang dilakukan oleh S-Pinjam dan SpayLater sesuai dengan fakta yang mereka kirim juga melalui chat WhatsApp terhadap si debetur gitu ya. Pasti teman-teman juga ketakutan, pasti teman-teman juga kecemasan mengenai hal-hal yang seperti ini gitu loh. Apakah hal ini benaran terjadi atau gimana ini gitu loh. Pasti Anda yang sebagai korbannya langsung atau Anda yang sebagai orang yang bersangkutan yang mendapatkan chat itu langsung pasti juga berpikiran dengan hal-hal yang berbeda ya kan. Pastinya Anda berpikir ini gimana ini, bagaimana kalau bisa seandainya ini terjadi gitu ya kan. Kacau juga ya kan, mengingat pasal-pasal yang telah mereka sampaikan itu mulai dari 1234 sampai dengan 12 sekian gitu ya, tentang pasal-pasal perdata tentang perjanjian-perjanjian hutang-hutang. Ini yang menjadi kendala bagi teman-teman semuanya. Dan pertanyaan saya, siapa yang pernah mendapatkan hal-hal ini nanti juga bisa ya diisi di dalam kolom komentar. Mana tahu dengan satu video ini saja itu bisa mewakili semua ketakutan yang ada dalam pemikiran teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, yang mau konsultasi khusus juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Nanti Anda bisa scroll paling bawah dan ambil konsultasi langsung bersama Medi Broni. Di sana sudah tersedia nomor WhatsApp saya untuk kita berkomunikasi ya, baik secara telepon, via WhatsApp ya. Pokoknya Anda bisa hubungi saya nanti dan konsultasikan hal-hal apa sih yang paling mengganjal dalam hidup Anda ketika telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Dan yang belum mensupport channel ini atau baru ketemu dengan solusi hutang, jangan lupa juga untuk ditinggalkan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Anda buat channel ini. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada pertanyaan, kalau gini gimana responnya ya Bang gitu ya. Sementara teman-teman bisa lihat di sebelah saya dulu, mungkin ada teman-teman juga mengalami hal yang sama, yang mana ini dikirim oleh SpayLater dan S-Pinjam yang terlambat selama 3 bulan ya. Berarti Anda terlambat kalau 3 bulan, 30 kali 3 aja itu 90 hari ya. Berarti keterlambatan 90 hari. Mana tahu teman-teman juga mendapatkan hal yang sama dengan hal ini. Apa enggak kacau juga pemikiran ya kan? Di tengah situasi kita sulitnya hidup yang kita jalani, belum lagi kita mendapatkan chat-chat seperti ini dan kita kopas ya. Jangan buru-buru takut dulu, oke? Berdasarkan bukti catatan dalam laporan bahwa Bapak atau Ibu telah lalai dalam melaksanakan kewajiban dan melanggar kesepakatan pembayaran SpayLater atau S-Pinjam yang terlambat selama 3 bulan. Berarti sesuai dengan perjanjian katanya ya, bukti catatan dalam laporan. Jadi kita itu lalai dalam kewajiban kita, mungkin perjanjian kita dalam hutang-hutang tersebut, oke? Berdasarkan dengan peraturan perusahaan dan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238, Bapak atau Ibu dinyatakan telah melakukan one prestasi. Iya benar. One prestasi itu kan sebenarnya sudah dibebankan juga kita dengan bunga, dengan denda kan, itu bonus dari one prestasinya sendiri ya kan. Oke. Akibat hukum one prestasi, maka pihak yang dirugikan dalam kurung perusahaan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis somasi dan menggugat ke pengadilan, meminta mengganti rugi, meminta mengganti kerugian, penggantian biaya dan bunga pasal 1243, 1244, 1267 KUHP Perdata ya. Mohon untuk bersikap kooperatif dalam merespon pesan kami dan membayar tagihannya untuk menghindarkan perusahaan mengambil langkah tegas selanjutnya. Terima kasih. Oke. Sebanyak ini chat yang mereka kirim, poin mereka ada di sini. Mohon bersikap kooperatif dan merespon pesan kami. Ya, jadi dia berharap itu Anda merespon chat mereka. Jadi sama lah yang kayak saya bilangin di video tadi. Tadi kan saya juga bilang,
tujuan debt collector itu kenapa dia begitu kesal, kenapa dia begitu marah ketika Anda tidak merespon chat mereka? Karena mereka merasa gagal, itu pertama. Kedua, mereka tidak bisa melapor kepada perusahaan mereka bahwasanya mereka telah menghubungi Anda. Nyatanya Anda tidak berhasil dihubungi, yaitu akan mengganggu pada kinerja mereka gitu loh. Jadi kalau Anda tidak berhasil untuk dihubungi, apa laporan yang mau mereka bikin ke perusahaan sehingga mereka pakailah dengan pasal-pasal yang ada. Kan di sini juga dijelaskan kan, mohon untuk bersikap kooperatif. Itu mereka bilangin. Dengan merespon pesan kami dan membayar tagihannya untuk menghindari perusahaan mengambil langkah tegas selanjutnya. Terima kasih. Cuman ini, sepanjang ini dari atas ya, cuman satu kalimat inilah mereka. Satu alinea yang di bawah itu, mohon bersikap kooperatif dengan merespon pesan kami dan membayarkan tagihan untuk menghindari perusahaan mengambil langkah tegas selanjutnya. Terima kasih. Itulah debt collector. Ya, jadi kalau soal yang mereka sebutkan peraturan perusahaan dan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata ini, pasal 1238, Bapak dan Ibu dinyatakan telah melakukan UMP prestasi, ini hanyalah pemanis dalam versi penagihan supaya seakan-akan semuanya tampak nyata, supaya seakan-akan mereka benaran serius dalam hal itu. Padahal kan saya sudah bilangin itu, pihak pinjol itu akan berpikir 100 kali untuk menjatuhkan Anda atau memproses Anda ke jalur hukum. Ya, apalagi itu hukum perdata gitu loh. Dan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu yang pertama. Habis itu hukum perdata ini lama waktu yang dipergunakan itu sangat luar biasa. Dan habis itu biaya yang dikeluarkan itu cukup mahal. Ya, belum lagi pihak pinjol itu tidak bisa merequest sesuka hati mereka. Makanya bahasa-bahasa hukum itu hanya dilontarkan oleh pihak-pihak debt collector saja. Ya, pada dasarnya Anda pun tidak diproses ke jalur hukum karena mereka lebih menimbang lagi kerugian yang mereka pikirkan, lama waktu yang mereka butuhkan, belum lagi yang mau mereka gugat ini adalah orang-orang yang benar-benar sudah tidak mampu. Mereka tahu itu bahwa Anda sudah tidak mampu sama sekali. Dan tujuan mereka kan mendorong aja supaya kalau Anda udah ketakutan, mana tahu Anda masih ada sisa-sisa aset-aset yang ada untuk dijual, ya udah jual. Mana tahu Anda masih ada tetangga-tetangga untuk Anda pinjamin, ya udah pinjam. Itu aja tujuan mereka. Jadi bagaimana cara mereka itu memberikan Anda sedikit tekanan supaya Anda ketakutan, supaya Anda melakukan pembayaran. Dan habis itu di sini juga mereka sampaikan, akibat hukum UMP prestasi, maka pihak yang dirugikan atau perusahaan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis, somasi. Ya kan, silahkan aja mereka mengirimkan somasi. Somasi itu kan peringatan bahwasannya mereka mengingatkan bahwa kita masih ada tanggungan sama mereka, masih ada kewajiban yang harus kita selesaikan. Yang menjadi permasalahannya bukan soal tanggungan atau kewajiban tadi. Yang menjadi permasalahan hari ini, kita ini tidak mampu loh. Bukan tidak mau. Ini yang harus teman-teman pahami ya. Antara tidak mampu dan tidak mau itu berbeda. Ya, contoh, kalau memang Anda tidak mau, Anda sengaja lalai dalam hal itu, atau Anda sengaja mengundur-ngundur padahal Anda mampu, duit Anda ada, tapi Anda sengaja mengundur-ngundur dengan dalih alasan ini, alasan itu, alasan ini dan itu. Ya, tapi kalau tidak mampu, Anda sudah berusaha mati-matian, sudah lihat kiri kanan atas bawah muka belakang, memang faktanya duit itu tidak ada. Ya kan, memang duit Anda yang belum ada, Anda yang belum mampu untuk hal itu, sudah mati-matian berusaha dan segala macam gitu loh. Memang faktanya belum mampu. Ya kan? Ya itu apa boleh buat. Tapi soal tidak mampu dengan tidak mau, itu hanya teman-teman ya yang paling tahu ya. Kalau saya hanya mengingatkan dan menggambarkan, memberikan perbedaan antara tidak mampu dan tidak mau. Soal tidak mampu dan tidak maunya, itu tergantung dari teman-teman semuanya. Karena isi saku Anda lah yang tahu. Kalau saya hanya mendengar Anda bilangin tidak mampu, ya tidak mampu. Ya kan? Tapi soal tidak maunya saya tidak tahu gitu loh. Oke? Dan ini somasi-somasi yang mereka bilangin ini, dan menggugat ke pengadilan meminta mengganti kerugian, penggantian biaya dan bunga dalam pasal 1243, 1244, 1267 KUH Perdata ini. Itu nggak usah teman-teman jadikan problem yang berat gitu loh ya, karena ini sudah bahasa-bahasa debt collector aja yang seperti itu, karena mereka itu kan tidak bisa lagi tuh memberikan tekanan terhadap diri Anda, dan mereka pun juga sudah bingung ya. Jadi hal-hal ini
tidak perlu teman-teman mendramatiskan terlalu jauh gitu loh. Nanti Anda membayangkan Anda sudah duduk di pengadilan, Anda sudah duduk di depan hakim, Anda sudah duduk semuanya di depan pengacara, habis itu Anda bertanya. Jangan, ini hanya sebatas ucapan-ucapan yang dikirim melalui WhatsApp. Dan habis itu lagi buat teman-teman semuanya ya, jadi clear ya urusan hal-hal seperti ini. Mungkin ada yang juga yang ditekan-tekan dengan hal yang sama, itu nggak usah baper dan nggak usah ketakutan juga. Dan habis itu lagi di sini juga ada katanya surat penugasan kolektor nomor SPK 2196 /01-FC/08/2024 Sabtu 10 Agustus 2024. Ya. Di sini dia bilangin, yang terhormat nasabah, dengan surat ini kami beritahu bahwa akan ada kunjungan penagihan untuk membantu penjemputan dana pelunasan sesuai nominal yang tertera di aplikasi. Mohon dikiranya dapat untuk bisa bekerja sama dengan petugas kami di lapangan dengan nama-nama yang sudah dicantumkan. 1. Pransmautilesi.id, kolektor SK 108568. John Pulei, kolektor SK 2834593. Martinus Sinaga, sudah berganti namanya, kolektornya 274867. Akan ditugaskan penagihan pada hari ini, hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 jam 9 pagi. Tagihan akan dilakukan secara kunjungan dan akan ditagih secara lunas sesuai dengan nominal yang tertera di aplikasi tanpa ada keringanan. Mohon siapkan dana pelunasan sekarang untuk memperlancar proses penagihan di tempat Anda sesuai dengan alamat yang Anda cantumkan di awal pengajuan Anda. Kami melakukan evaluasi kesepakatan sesuai pengajuan di awal di atas. Perhatian kami ucapkan terima kasih mitra kami ada BCA, BRI, Mandiri, Alfamart. Oke. Jadi kalau seandainya teman-teman mendapatkan surat-surat yang seperti ini, Anda semua nggak usah khawatir. Kenapa saya bilangin nggak usah khawatir? Ini surat yang sangat cacat. Bagaimana mungkin teman-teman harus ketakutan sementara? Mereka katanya mau menugaskan debt collector lapangan, tapi mereka tidak mewakilkan satupun aplikasi manapun. Mereka tidak menuliskan apakah ini aplikasi dari ini, aplikasi dari ini, aplikasi dari ini. Itu nggak ada. Jadi hal-hal ini hanyalah editan semata. Mereka bikin hal ini, ya kan? Habis itu mereka bikin soal mereka mitranya BCA, BRI, Mandiri, Alfa. Ini kan tempat pembayaran, Anda melakukan virtual account gitu ya kan. Tapi di sini debt collector yang katanya di dalam surat ini mengatasnamakan si Fran, mengatasnamakan si John, mengatasnamakan si Martinus, tidak jelas mereka melakukan penagihan itu untuk perusahaan mana. Ya, jadi surat tugas seperti ini hanya dikirim berlakunya via WhatsApp saja. Ya, via WhatsApp mereka sengaja mengirimkan hal ini untuk menakut-nakuti teman-teman semuanya ya. Jadi Anda jawab aja dengan tertawa. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Intinya tidak ada yang perlu Anda takuti, tidak ada pemroses hukum, dan tidak ada kunjungan-kunjungan dengan surat-surat cacat-cacat seperti itu gitu loh. Dan kalau kita membutuhkan ketika ada kunjungan itu, yang perlu teman-teman ingat adalah pertama ID card, kedua surat kuasa. Surat kuasa ini tidak cacat seperti tadi. Ya, harus ada nama perusahaannya harus jelas, mereka diperintahkan untuk menjemput tagihan siapa, nominalnya berapa, di sana harus ada tertera. Ya, itu soal surat kuasa tadi, ya kan, surat tugas tadi gitu loh kan. Habis itu baru sertifikat di bidang penagihan mereka yang dilegalkan, yang dikeluarkan oleh perusahaan resmi, yang mana perusahaan itu terdaftar dan terverifikasi juga di OJK. Ya, sisanya buat teman-teman semuanya, saya kasih lagi Anda pengulangan supaya Anda menonton juga tentang proses hukum juga soal tidak mengangkat telepon, merespon WhatsApp dan email. Lanjutkan ini ya, jangan lupa disupport. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Dan kali ini yang mau kita bahas adalah mengenai di prosesnya ke jalur hukum gara-gara kita tidak sengaja tidak merespon telepon, sengaja tidak merespon WA, dan sengaja juga mengabaikan email yang dikirim oleh debt collector. Dan ini menjadi sumber ketakutan tersendiri dari teman-teman yang baru telat bayar atau tidak mampu bayar pinjol ya. Pastinya Anda akan ketakutan, Anda akan kecemasan, Bang, ini benar apa tidak, Bang? Kira-kira saya dipenjara apa tidak, saya diproses hukum apa tidak gitu loh. Karena
saya tidak merespon sama sekali, dan kata debt collectornya kalau kita main-main sengaja tidak menanggapi, mengabaikan pesan ini, kita akan diproses ke jalur hukum. Oke, saya mau bahas ini buat teman-teman semuanya ya, dan nanti kita juga bahas soal ada pertanyaan dari follower saya juga mengenai tindakan dari kredit pintar, dan habis itu juga soal ya biasalah konsep-konsep dari Galbay ya. Tapi sebelumnya seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang lagi. Saya makin semangat dalam memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ini saya mau bacakan dulu. Ada satu DM, yang mana DM ini juga sudah lama ya, karena saya balas DM itu kan dari bawah ke atas, dan saya tidak balas DM itu dari atas ke bawah. Jadi otomatis yang terbalas itu adalah yang paling lama. Kita angkat di sini mengenai satu pernyataan yang mana di sini dia menyampaikan, Bang Medi, mohon maaf izin bertanya. Apakah dengan saya tidak merespon chat, telepon DC, saya bisa lepas dari pinjol? Ya. Sebelumnya saya meminjam di APK Ipoji, pinjam win-win, Pin Plus dari APK Prokes ya. Oke, itu satu ya. Habis itu yang kedua ini ada lagi. Assalamualaikum Bang, saya udah Galbay baru 3 hari. Ya, ini terjadinya udah lama. Habis itu dia ulang lagi nih. Assalamualaikum Bang, saya baru Galbay baru 3 hari, tapi di WA kasar banget bahasanya. Dan habis itu juga, kalau saya tidak merespon teleponnya, mengabaikan dari chat-chat WhatsApp yang mereka kirim, apakah saya salah? Dan apakah Galbay ini bisa diproses ke jalur hukum karena saya tidak melakukan respon di telepon, chat, dan email? Terima kasih Bang. Oke. Kalau pertanyaannya, kita langsung aja di sini dulu ya. Kalau pertanyaannya mengenai apakah Galbay bisa diproses ke jalur hukum, pasti jawabannya bisa. Gitu loh. Kalau Galbay diproses ke jalur hukum, jawabannya bisa, mengingat OJK menyampaikan ya. Dulu waktu penerbitan POJK juga tentang wajib menagih 90 hari. Di dalam itu OJK telah menjelaskan bahwasannya pinjol cuma dibolehkan melakukan penagihan selama 90 hari. Lewat dari 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, tapi pinjol bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, dan habis itu pinjol juga bisa melakukan atau menunjuk langsung lawyer atau penasihat hukum mereka untuk menjatuhkan keluhan prestasi. Berarti ada dua opsi. Dua opsi yang diperbolehkan oleh OJK. Setelah 90 hari pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi, tapi ada dua opsi ini. Opsi pertama bisa bekerja sama dengan pihak ketiga, FC, atau petugas-petugas lapangan yang selalu teman-teman pertanyakan. Ini opsi pertama. Tapi kapan berlangsungnya? Ya kan? Berlangsungnya terjadinya kerjasama ini adalah setelah 90 hari. Setelah 90 hari Anda Galbay, terhitung sejak jatuh tempo, itu pinjolnya tidak boleh melakukan penagihan lagi. Ya kan? Itu data Anda wajib dilimpahkan ke pihak ketiga. Mana nih pihak ketiga yang bekerja sama, yang bisa menjalin kerjasama dengan pinjol itu, tapi dengan catatan pihak ketiga ini harus terverifikasi, harus ada izinnya, harus legal dari otoritas jasa keuangan. Ini adalah syaratnya. Gitu loh, nggak bisa asal-asal pihak ketiga aja, nggak bisa. Ya kan? Itu opsi oleh OJK. Dan opsi kedua pun juga boleh dipakai. Ya kan? Kalau misalnya pinjol tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga, pinjol bisa bekerja sama dengan lawyer atau penasihat hukum. Ya kan? Untuk menjatuhkan keluhan prestasi, mengingat mereka telat bayarnya sudah lebih dari 90 hari. Ya kan? Yang terjadi apa gitu loh. Kan saya selalu bilang juga buat teman-teman semuanya, pinjol tidak mau ribet. Pinjol tidak mau mengambil opsi yang kedua, pinjol lebih mengambil opsi yang pertama. Kenapa pinjol tidak mau mengambil opsi yang kedua? Pertama, lama waktu yang dipergunakan. Ya, untuk menjatuhkan orang ke wan prestasi atau memproses orang ke sidang perdata atas dasar ketidakmampuan dia membayar hutang, ini waktunya sangat lama ini. Ya, di samping waktunya yang sangat lama, biaya pendaftarannya juga cukup mahal. Dan habis itu biaya sepanjang persidangan juga akan mahal banget gitu loh. Ya kan?
biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Dan hasil keputusannya tadi tidak memuaskan oleh pinjol. Karena pinjol ini tujuannya bukan mengikuti prosedur yang ada. Kalau seandainya Anda dijatuhkan ke One Prestasi atau diproses ke jalur hukum, otomatis pihak pinjol yang menjadi penggugat harus mengikuti aturan tata cara dari pengadilan tersebut. Pinjol tidak mau mengikuti tata cara itu. Ya, mengikuti proses demi proses mereka nggak mau. Bahkan untuk melakukan gugatan sederhana terhadap diri teman-teman aja itu dia masih mikir-mikir. Ya kan? Makanya pinjol mengambillah opsi yang pertama, bekerja sama dengan pihak ketiga atau FC lapangan, petugas lapangan itu kan. Kenapa dia mengambil opsi ini? Pertama, waktu yang dipergunakan sangat singkat, biayanya sangat murah, dan pinjol bisa merequest sesuka hati mereka. Itu. Jadi kalau teman-teman masih bertanya soal, "Bang, setelah 90 hari pinjol kan tidak boleh melakukan penagihan lagi." Memang benar. Pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi setelah 90 hari, tapi pinjol bisa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, ya kan? Bahkan sampai dengan lawyer atau penasihat hukum gitu loh. Itu tertuang dalam POJK, ya. Makanya pinjol mengambillah jalur pintas ini. Ini saya sebut kalau pihak ketiga ini adalah jalur evakuasi, jalur cepat, jalur penyelamatan yang cepat dan instan gitu loh. Jadi pinjol cari debt collector lapangan, ya kan? Habis itu mereka request, mereka maunya seperti apa dan maunya seperti apa, nanti debt collector lapangan akan memenuhi kemauan dari si pinjolnya. Makanya dia tidak maulah melakukan gugatan atau memproses diri Anda ke jalur perdata. Karena pinjol tidak bisa request sama hakim, mana mungkin hukum dipermainkan. Ya, makanya diambillah pihak ketiga. Itulah yang saat ini sedang berhadapan dengan teman-teman semuanya. Dan habis itu buat teman-teman juga, terkadang ya kan, Anda belum lagi melampaui 90 hari, tapi Anda terkadang kan sudah ketakutan tuh. Sebenarnya pihak ketiga itu mulai melakukan penagihan itu setelah 90 hari. Jadi kalau Anda misalnya masih di bawah 90 hari, itu masih debt collector internal. Ya, debt collector dari pinjolnya. Memang ada juga yang petugas lapangannya. Gitu loh. Jadi data Anda itu belum dilimpahkan sampai ke pihak ketiga. Tapi terlepas dari hal itu, mau pihak ketiga, mau pihak pertama, mau pihak kedua, mau pihak apapun, tetap aja konsepnya melakukan penagihan. Ya, kalau ada uang bayar, kalau tidak ada uang ya udah persetan dengan hal itu gitu ya. Habis itu baru kita masuk ke soal tidak merespon chat tadi, tidak merespon chat, tidak merespon telepon, tidak merespon email. Oke. Mungkin sejenak debt collector sangat kesal ya, karena tujuan debt collector adalah ingin melihat hasil. Ketika dia melakukan chat terhadap diri Anda, dia ingin melihat hasil gitu loh. Hasil yang ingin dia lihat itu adalah apakah orang ini ketakutan, apakah orang ini kecemasan. Ternyata orang ini tidak merespon sama sekali, berarti dia kesal tersendiri dong. Karena kan saya selalu sampaikan, tingkat keberhasilan pinjol itu atau tingkat keberhasilan debt collector itu di step awal adalah memberikan Anda ketakutan. Begitu Anda ketakutan, debt collector itu berhasil, ya, sudah dimasukkan ke dalam kategori berhasil. Karena kalau Anda sudah ketakutan, mereka bisa mengkontrol Anda dari jarak jauh, ya kan, untuk mengarahkan Anda ke gali lubang tutup lubang, mengarahkan Anda untuk ke jual-jual aset yang ada, mengarahkan Anda ke cari-cari talang-talangan dana entah di mana itu gitu loh ya. Tapi hal itu tidak terjadi karena Anda mengabaikan. Jadi timbullah kekesalan dari si debt collectornya. Debt collector akhirnya menambahlah bahasa mereka. Kalau Anda tidak merespon juga, Anda sengaja mengabaikan, kami akan proses atau kami akan limpahkan perkara ini ke jalur pidana. Dengan pasal 372, 378, Anda sengaja lalai, Anda melakukan penggelapan, Anda melakukan tipu muslihat dan segala macam. Kan itu bahasanya kan. Padahal teman-teman gak usah khawatir juga. Kita itu mempunyai alasan tersendiri. Kenapa kita tidak merespon telepon? Kenapa kita tidak merespon WhatsApp? Kenapa kita mengabaikan email? Selama ini kita sudah berusaha untuk berkomunikasi sehebat mungkin dengan debt collector, tapi yang terjadi apa? Kegagalan dalam hal itu. Bukan solusi yang kita dapat, tapi caci maki yang kita terima. Itulah kenapa orang-orang malas untuk berkomunikasi dengan debt collector, malas untuk menjawab chat yang ada, malas untuk menjawab email yang ada. Karena mereka yang seharusnya meminta pendapat di tengah situasi seperti ini, mereka yang
ingin meminta tolong diperpanjang dulu waktunya, tapi malah mereka dimanfaatkan. Kalau kita minta perpanjang waktu, minta ditambah duit. Kalau kita mau mohon maaf, malah ditekan-tekan gitu loh. Itulah yang memicu kenapa orang-orang mengabaikan telepon, mengabaikan WhatsApp, dan mengabaikan email. Apakah ini salah, Bang? Nggak ada yang salah. Ya, nggak bisa juga Anda diproses hanya sebatas gara-gara Anda tidak mengangkat telepon, merespon WhatsApp dan email. Dasarnya nggak ada. Itu hanya bahasa debt collector aja yang seketika itu sangat kesal dengan diri Anda, yang mana dia membutuhkan laporan kepada bos-bos mereka. Ya kan, dia membutuhkan laporan di hari-hari kerja mereka, benar apa tidak dia telah melakukan hubungan dengan orang ini, atau dia telah menghubungi orang ini, dan apa tanggapannya, sehingga laporan ini tidak dia dapatkan. Itulah yang menimbulkan kekesalan dari si debt collector. Dan habis itu, debt collector ini baru bisa melanjutkan untuk opsi penagihan itu adalah kalau melihat si debiturnya ketakutan. Tapi ketika debiturnya mengabaikan hal ini, berarti tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Ini kekhawatiran yang paling dalam debt collectornya. Besar kemungkinan dia akan dikategorikan gagal dalam melakukan penagihan. Itu aja sih sebenarnya gitu loh. Jadi nggak ada hubungannya soal Anda tidak merespon telepon, soal Anda tidak merespon chat, atau Anda tidak merespon email, itu bisa diproses ke jalur hukum, nggak ada hubungannya ya. Dan habis itu kita masuk lagi ke pertanyaan dari yang satu lagi. Apakah dengan saya tidak merespon chat dan telepon, saya bisa lepas dari pinjol? Kalau untuk lepas dari pinjol itu tidak akan mungkin. Ya kan? Kalau hanya sebatas tidak merespon telepon. Tapi kalau mau lepas dari pinjol itu ya kita harus paksa diri kita untuk keluar dari semua itu. Karena kalau telepon kita masih aktif, WA kita masih aktif, besar kemungkinan sesekali kita pasti akan menengok juga. Tapi kalau kita mau lepas dari pinjol, kita harus paksa diri kita ganti nomor, hapus WA, dan reset HP ke setelan pabrik. Apakah ini melunasi hutang yang ada di pinjol? Tidak. Ya, tapi ini lebih ke membatasi diri kita supaya jangan sampai gali lubang tutup lubang, dan jangan sampai kita termakan omongan debt collector sehingga memicu kita untuk gali lubang tutup lubang. Itu aja sih yang paling terpenting. Dan habis itu sebelumnya saya meminjam di APK Ipoji, pinjam Wiwin di Plus. Oke, nggak ada masalah itu ya. Baru kita masuk lagi ke sini. Assalamualaikum Bang. Baru galbay, tapi saya di WA kasar banget bahasanya dari Kredit Pintar. Itu solusinya gimana Bang? Oke, dari Mbak A yang bertanya sama saya butuh dulu buktinya. Yang mana bahasa kasar itu menyebutkan nama aplikasi dari Kredit Pintar. Karena kebanyakan gini, mereka bisa mengucapkan kata-kata kasar, tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi gitu loh. Ya, jadi saya pengen lihat dulu buktinya, apakah benar itu ada menyebutkan nama Kredit Pintarnya atau gimana. Kalau memang iya dia menyebutkan nama dari Kredit Pintar, mbaknya bisa menghentikan semua pembayaran yang ada. Tapi kirim dulu ya bukti chatnya sama saya, biar saya bisa pelajari. Oke, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Intinya buat teman-teman semuanya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu dicemaskan. Yang jelas tidak ada proses-proses hukum, tidak ada penjara-penjaraan, tidak ada yang namanya pidana-pidanaan kalau Anda tidak mengangkat telepon, merespon WhatsApp, merespon email ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja kapan perlu. Jangankan tidak merespon, mengganti nomor aja itu nggak ada masalah. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brody. Wassalam.